Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Ini adalah seri kedua pembahasan saya tentang soal UTBK SBMPTN. Oke, kita mulai. Nomor 1, sisa pembagian suatu polinom oleh X dikurangi 3 adalah 4. Sedangkan sisa pembagian oleh X pangkat 2 dikurangi 8X tambah 15 adalah AX dikurangi 5. Pertanyaannya, sisa pembagian polinom tersebut oleh X dikurangi 5 adalah titik-titik. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. A1, B3, C5, D6, E10. Adik-adik silahkan buka materi tentang polinomial, nanti akan ketemu bentuk yang saya tuliskan ini. Polinomial itu biasa disimbolkan dengan PX. PX bisa ditulis sama dengan pembagi kali hasil bagi kali, tambah sisa. Untuk yang kedua, PX apabila dibagi X dikurangi A, sisanya itu bisa ditulis P dalam kurung A sama dengan S dalam kurung A. X-nya tinggal diganti A. A ini diperoleh dari pembuat nol dari pembagi. Oke, kita mulai. Karena di sini ada unsur pembagi X pangkat 2 dikurangi 8X tambah 15 dan bentuk sisanya AX dikurangi 5, maka bisa saya tulis PX sama dengan dalam kurung X pangkat 2 dikurangi 8X tambah 15 kali HX ditambah AX dikurangi 5. Pembaginya ini saya faktorkan dulu. Menjadi dalam kurung X dikurangi 3 kali dalam kurung X dikurangi 5 kali HX ditambah AX dikurangi 5. Nah, kita lihat ternyata setelah difaktorkan ada unsur X dikurangi 3 dan juga ada unsur X dikurangi 5, yaitu sesuai yang diketahui ini. Dan pertanyaannya, pembaginya adalah X dikurangi 5. Jadi nanti sisanya itu bentuknya sama, yaitu AX dikurangi 5. Oke, sekarang bisa saya tulis satu persatu, saya mulai dari yang diketahui dulu. Pembagi dan sisanya juga ada. PX dibagi X dikurangi 3, sisa 4. Jadi bisa saya tulis P3 sama dengan 4. P3 ini ngambil bentuk yang mana? P3 itu adalah sisa. Di sini sisanya bentuknya AX dikurangi 5. Jadi X-nya diganti 3. Menjadi A kali 3 dikurangi 5 sama dengan 4. Negatif 5 saya pindah ke kanan menjadi 3A sama dengan 5 tambah 4. 3A sama dengan 9, maka A-nya ketemu. A sama dengan 3, 9 dibagi 3. Oke, A-nya sekarang sudah ketemu. Nah, ternyata di sini tadi ada unsur X dikurangi 5. Jadi sisanya bentuknya sama ya. Bisa saya tulis juga. PX dibagi X dikurangi 5 bersisa, sisanya yaitu tinggal tulis P5 sama dengan bentuknya ini. AX dikurangi 5, X-nya diganti 5. Berarti A kali 5 dikurangi 5. A-nya sudah ketemu, 3 tinggal diganti. 3 kali 5 dikurangi 5. Sama dengan 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Oke, sudah ketemu E. Sekarang nomor 2. Nilai dari limit dari sin 3 per X per dalam kurung 1 dikurangi cos 2 per X kali X pangkat 2 kali sin 1 per X untuk X mendekati tak hingga sama dengan titik-titik.
Kita lihat dulu jawabannya. A. 0, B. 2/3, C. 1, D. 3/2, E. 3. Untuk menyelesaikan soal ini, saya akan merubah limit mendekati tak hingga ini menjadi limit mendekati 0. Nah, adik-adik tentu ingat ada sifat limit yang mendekati 0, yaitu limit sin AX per BX untuk X mendekati 0 itu sama dengan limit AX per sin BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Kemudian ada rumus cos 2X itu sama dengan 1 dikurangi 2 kali sin pangkat 2 dari X. Ini saya balik saja. 2 kali sin pangkat 2 dari X sama dengan 1 dikurangi cos 2X. Oke, sekarang kita terapkan. Kita jawab, karena saya akan merubah limit mendekati tak hingga ini menjadi limit mendekati 0, maka akan saya misalkan Y sama dengan 1 per X. Apabila Y sama dengan 1 per X, maka X-nya sama dengan 1 per Y. Oke, kita fokus yang ini ya. Apabila X mendekati tak hingga, maka Y-nya akan mendekati 0. Di sini 1 dibagi mendekati tak hingga, 1 dibagi sangat besar sekali atau positif sangat besar, maka akan mendekati 0. Oke, sekarang kita ke soalnya. Limit dari sin 3 per X per dalam kurung 1 dikurangi cos 2 per X kali X pangkat 2 kali sin 1 per X untuk X mendekati tak hingga sama dengan, ini akan saya ganti limit mendekati 0. Berarti limit 1 per X-nya diganti Y. Berarti limit sin 3Y per dalam kurung 1 dikurangi cos 2Y kali dalam kurung 1 per Y. Di sini ya, X-nya diganti 1 per Y. Dipangkatkan 2 kali sin Y. Untuk Y mendekati 0. Sama dengan limit sin 3Y per, di sini lihat ada bentuk 1 dikurangi cos 2Y. Jadi saya pakai rumus yang ketiga ini. Bisa diganti 2 kali sin pangkat 2 dari Y kali dalam kurung 1 per Y pangkat 2 kali sin Y. Sama dengan, ini saya rubah dulu. Limit dari sin 3Y per 2 kali sin pangkat 2 dari Y kali 1 per Y pangkat 2 kali sin Y untuk Y mendekati 0. Kemudian karena di sini ada per, maka naik limit dari sin 3Y kali Y pangkat 2 per, ini sekalian saya jabarkan karena ada pangkat 2, per 2 kali sin Y kali sin Y kali sin Y untuk Y mendekati 0. Sekarang yang atas ada pangkat 2, saya jabarkan menjadi limit sin 3Y kali Y kali Y per 2 kali sin Y kali sin Y kali sin Y untuk Y mendekati 0. Nah, ini kita gunakan sifat yang pertama ini. Maka tinggal sin-nya dicoret, Y-nya juga dicoret. Sama dengan 3 kali 1 kali 1 per 2 kali 1 kali 1. Sama dengan 3 per 2. Jadi sudah ketemu Y. Maaf, sudah ketemu D. Nomor 3. Himpunan S beranggotakan semua bilangan bulat positif X yang memenuhi X pangkat 2 ditambah dalam kurung 1 dikurangi A kali X dikurangi A dibagi dalam kurung X tambah 1
kali dalam kurung X dikurangi 4 kurang dari 0. Pertanyaannya, berapakah nilai A sehingga S memiliki anggota paling banyak? Oke, saya langsung lihat jawabannya. A 1, B 3, C 5, D 7, E 9. Kita langsung jawab ya. Saya tulis lagi. X pangkat 2 ditambah dalam kurung 1 dikurangi A kali X dikurangi A dibagi dalam kurung X tambah 1 kali dalam kurung X dikurangi 4 kurang dari 0. Yang atas ini bisa difaktorkan. Kita lihat, ini apabila difaktorkan yang atas ini menjadi dalam kurung X tambah 1 kali dalam kurung X dikurangi A per dalam kurung X tambah 1 kali dalam kurung X dikurangi 4 kurang dari 0. Kita tinggal coret saja X tambah 1-nya. Kita coret menjadi X dikurangi A per X dikurangi 4 kurang dari 0. Sudah ketemu pertidaksamaan seperti ini, kita tinggal cari batasnya atau pembuat 0. Kita cari satu-satu ya. X dikurangi A sama dengan 0, maka X-nya sama dengan A. Atau X dikurangi 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Kemudian kalau sudah ketemu seperti ini, kita tinggal gambar garis bilangan. Ini ada dua kemungkinan, A-nya bisa di kiri 4, A-nya juga bisa di kanan 4. Jadi saya gambar dua garis bilangan nanti. Yang pertama yaitu kemungkinannya seperti ini. Ada 4, kemudian A-nya di sebelah kirinya 4. Ada juga gambar yang kedua yaitu di sini 4, A-nya mungkin juga di kanannya 4. Nah, karena kita ketemu terakhir bentuk pertidaksamaan seperti ini, X-nya positif, yang bawah juga X-nya positif, dan yang diminta adalah kurang dari, maka solusinya itu pasti di antara atau di tengah, yaitu di antara A dan 4. Oke, berarti bisa saya garis seperti ini ya, saya kasih tanda, solusinya mesti di sini. Dan kalau gambar kedua, ya sama, solusinya juga ada di tengah. Sekarang, supaya S memiliki anggota bilangan positif yang paling banyak, tentu saja pilihlah yang terjauh dari 4. Kalau misalnya di kiri 4, kita lihat jawabannya yang mungkin adalah 1 dan 3. Yang terjauh dari 4 yaitu 1. Kita pilih 1. Kalau A-nya 1, berarti S-nya anggotanya yaitu 2 dan 3. Hanya ada 2 anggota. Sekarang kalau yang di kanannya 4, yang mungkin yaitu 5, 7, 9. Supaya anggotanya banyak, kita pilih saja yang terjauh, yaitu 9. Kita lihat kalau A-nya 9, anggota dari S yaitu 5, 6, 7, 8. Banyaknya anggota ada 4. Jadi nilai A supaya S memiliki anggota paling banyak yaitu kita pilih 9. Oke, sudah ketemu jawabannya E. Oke adik-adik, sudah saya kasih contoh 3 soal. Silakan adik-adik berlatih. Saya yakin juga bisa. Ikuti terus update-update video dari Bimbel Aritmatika. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.